Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak soleh-soleha? Ketemu lagi dengan Bu Ari, channel YouTube kelas 4 STIT Baitur Rahman. Kali ini tematik kita sudah ganti buku baru, yaitu tema terakhir di kelas 4, tema 9 atau tema 4I, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa belajar dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini sebelum memulai pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Kalian bisa melihatnya anak-anak. Oke. Setelah melihat tujuan pembelajaran, kita akan mulai pembelajaran yang pertama. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya kekayaan alam yang dimiliki adalah sumber energi. Sumber energi meliputi matahari, air yang mengalir, angin, panas bumi, listrik, batu bara, dan minyak bumi. Untuk lebih lanjutnya, Bu Ari akan menjelaskan tentang energi terlebih dahulu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Air sebagai penghasil energi listrik. Air memiliki manfaat sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkan untuk kehidupan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan yang lainnya. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini adalah gambar sebuah kamar. Di kamar ini ada lampu yang pakai saklar. Apa yang terjadi saat saklar lampu itu ditekan? Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas.
Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Lingkungan memiliki 3 unsur, yaitu unsur hayati, unsur fisik, dan unsur sosial budaya. Unsur hayati adalah unsur lingkungan yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme atau jasad renik lainnya. Sedangkan unsur fisik adalah segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Unsur sosial budaya adalah unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Lingkungan memiliki 3 fungsi bagi manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan tempat beraktivitas. Di sini artinya manusia melakukan kegiatan dan menjalani kehidupannya di lingkungan. Lingkungan menyediakan lahan bagi manusia untuk tinggal, bekerja, belajar, bermain, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, lingkungan sebagai penyedia unsur-unsur penting. Lingkungan menyediakan unsur-unsur penting yang dibutuhkan manusia untuk hidup dan melangsungkan kehidupan seperti oksigen untuk bernafas dan air untuk minum. Fungsi yang terakhir yaitu lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Lingkungan yang kita tempati mengandung berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, tanah yang subur dan sinar matahari untuk bercocok tanam serta kandungan batu bara dan minyak bumi sebagai sumber energi manusia. Keberadaan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia menjaga lingkungan agar tetap lestari sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia. Wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung. Tujuan wawancara pertama, mendapatkan informasi atau data dari orang terpercaya. Yang kedua, untuk menguji hasil pengumpulan data. Demikian anak-anak tadi penjelasan yang telah Bu Ari sampaikan. Insya Allah kalian paham semuanya ya. Di tema 9 ini ada muatan iman dan takwanya, yaitu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Selanjutnya yaitu tugas dari Bu Ari mengerjakan latihan buku paket tema 4I halaman 6 dan 7. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, tugas dikumpulkan ke GCR ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.